Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Dia bisa memanfaatkan ini untuk kesempatan kritis. Kesempatan kritis karena kalau ada berita seperti itu, Anda kejar di mana lokasinya, di mana alamatnya, di mana nomornya. Jadi beritanya itu lengkap. Ini kesempatan buat teman-teman. Dan teman-teman bisa menunjukkan ini berita yang sahih atau berita yang tidak sahih. Memilih pemimpin ada rambu-rambu. Rambu-rambu ini bukan untuk hari ini saja. Sebab setiap 5 tahun kita diuji untuk memilih, ya enggak? Kalau enggak gubernur, ya bupati, wali kota, dan seterusnya, sampai presiden. Setiap 5 tahun dibikin heboh kita. Baik, yang pertama, orangnya harus baik. Makna baik itu tidak harus ustadz, paling enggak melakukan haram, bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan bezina. Insya Allah nggak ada yang pemabuk ya. Calonnya nggak ada yang pemabuk kan, nggak ada penjudi. Anggap sajalah, kita nggak tahu. Baik, asalkan dari dirinya baik. Kalau sudah terbukti di ahli maksiat, ya jangan dipilih dia. Satu, yang kedua, baik kepada manusia, punya kasih sayang, kelembutan. Dua, ya, belum cukup. Orangnya baik kepada dirinya sendiri. Dia baik, ibadahnya mungkin sholat malamnya 1000 rakaat. Soleh. Taunya dermawan, masya Allah. Setiap pengajian di Karangmalang dapat 1 juta gitu. Pokoknya orangnya baik pada umat. Belum cukup, belum boleh Anda pilih. Paham enggak? Harus ada syarat yang ketiga. Apa itu? Siapa yang ngusung dia? Siapa yang ngusung dia? Orangnya baik, tapi yang ngusung nggak bener. Yang ngusung ini adalah kelompok, apakah partai atau apa. Kalau yang mengusung adalah partai nggak bener, Anda nggak boleh pilih dia. Karena apa? Yang ngusung itulah yang akan membisikkan kebijakan-kebijakan, yang akan ngajari nggak bener yang ngusung. Makanya kalau yang ngusung nggak bener, ya jangan. Yang ngusung misalnya partai apa dan siapa, kita harus tahu dong. Pokoknya anggap saja Anda sangat mencintai saya, Anda sangat mencintai Buya Yahya. Wah, ngaku Buya Yahya. Tiba-tiba Buya Yahya mencalonkan presiden. Yang mengusung lah kok partai yang nggak bener, Anda jangan pilih. Karena saya didudukkan sebagai calon presiden, fitnah buat Anda. Misalnya. Karena apa? Kebijakan-kebijakan yang bisikan adalah yang ngusung saya. Jelas ya? Itu yang ketiga. Yang ngusung siapa? Bener nggak? Kalau dia ngusung bisik-bisikan kebijakan macam-macam dari situ. Karena ada tawar-menawar masalah perpolitikan tuh ada nih. Ibaratnya ya masalah apa bener ndak istilah wanipiro gitu dan sebagainya itu. Aku memilih, aku tak angkat, nanti apa kompensasimu apa. Itu dalam perpolitikan mungkin ada seperti itu. Tapi sejelas masalah usung mengusung itu, masalah bisik-membisik itu ada kisah pada zaman Harun ar-Rasyid. Kami menyampaikan pun juga belajar. Harun ar-Rasyid orang yang baik. Orang baik. Suatu ketika beliau itu ziarah kubur Nabi, lalu dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giring Ganesa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dinilai tidak sebanding dengan Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Saya kira Giring bukan level Anies, apalagi mau dihubungkan dengan Pilpres. Dari sisi apapun Giring tidak level dengan Anies, ujar Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam pada Minggu 26 Desember. Selanjutnya dijelaskan bahwa dari sisi pengalaman misalnya kata Saiful, Giring belum pernah menduduki jabatan sebagai pejabat negara, sedangkan Anies pernah menjadi menteri dan saat ini sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti dilansir dari CNN Indonesia, bahwa selain dari sisi elektabilitas berdasarkan survei yang ada, Giring nampak berada pada posisi paling bawah, bahkan sering tidak diperhitungkan.
Sedangkan Anies Baswedan seringkali berada di posisi atas bersanding dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Saya kira Giring harus berpikirlah dulu ya, apalagi sebagai DPR atau kepala daerah atau misalnya menteri baru berbicara capres, ungkap Saiful. Mau dilihat dari segi apapun, Giring masih dapat dinilai jauh di atas Anies. Ia masih harus membuktikan dan berproses di jabatan-jabatan publik. Sambungnya dengan tegas. Lebih jauh dikatakan bahwa menurut analisa Saiful, jika tidak ada bukti apapun maka elektabilitas PSI maupun Giring akan terus tergerus. Alasannya, PSI dan Giring hanya akan dinilai panjat sosial atau pansos dengan cara selalu mengaitkan dengan Anies. Giring Ganesa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, dinilai tidak sebanding dengan Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Saya kira Giring bukan level Anies, apalagi mau dihubungkan dengan Pilpres. Dari sisi apapun Giring tidak level dengan Anies, ujar Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam pada Minggu 26 Desember. Selanjutnya dijelaskan bahwa dari sisi pengalaman misalnya kata Saiful, Giring belum pernah menduduki jabatan sebagai pejabat negara, sedangkan Anies pernah menjadi menteri dan saat ini sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti dilansir dari CNN Indonesia, bahwa selain dari sisi elektabilitas berdasarkan survei yang ada, Giring nampak berada pada posisi paling bawah bahkan sering tidak diperhitungkan. Sedangkan Anies Baswedan seringkali berada di posisi atas bersanding dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Saya kira Giring harus berpikirlah dulu ya, apalagi sebagai DPR atau kepala daerah atau misalnya menteri baru berbicara capres, ungkap Saiful. Mau dilihat dari segi apapun, Giring masih dapat dinilai jauh di atas Anies. Ia masih harus membuktikan dan berproses di jabatan-jabatan publik. Sambungnya dengan tegas. Lebih jauh dikatakan bahwa menurut analisa Saiful, jika tidak ada bukti apapun maka elektabilitas PSI maupun Giring akan terus tergerus. Alasannya, PSI dan Giring hanya akan dinilai panjat sosial atau pansos dengan cara selalu mengaitkan dengan Anies. Giring Ganesa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, dinilai tidak sebanding dengan Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Saya kira Giring bukan level Anies, apalagi mau dihubungkan dengan Pilpres. Dari sisi apapun Giring tidak level dengan Anies, ujar Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam pada Minggu 26 Desember. Selanjutnya dijelaskan bahwa dari sisi pengalaman misalnya kata Saiful, Giring belum pernah menduduki jabatan sebagai pejabat negara, sedangkan Anies pernah menjadi menteri dan saat ini sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti dilansir dari CNN Indonesia, bahwa selain dari sisi elektabilitas berdasarkan survei yang ada, Giring nampak berada pada posisi paling bawah bahkan